Perkenalkan, nama saya Aprilia Faradila Rumrar, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen angkatan 2017 kelas reguler. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas dari materi atau judul yang diberikan dosen kepada saya. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Tugas ini dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Karakteristik dan manajemen pengambilan keputusan. Di sini ada pendahuluannya. Inti dari karakteristik itu, ilmu manajemen adalah mampu membuat dan memberikan keputusan yang bersifat aspiratif atau memuaskan banyak pihak. Definisi karakteristik. Karakteristik merupakan pembeda dari seseorang atau sesuatu yang mendasari watak dan sifat manusia. Ini termaksud ciri-ciri fisik ataupun tindakan manusia dalam menentukan keputusan sehingga mampu memberikan pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Yang bagian kedua B, ciri-ciri karakteristik pengambilan keputusan. Ada 3 ciri. Ciri yang pertama, merupakan tipe dari pengambilan keputusan yang memilih posisi aman dan terkendali. Dalam pengambilan keputusan, seseorang akan cenderung menjaga aset dengan baik dan tidak ingin memasuki wilayah yang menentang. Karakteristik ini adalah di mana sang decision maker sangat berhati-hati terhadap keputusan yang diambil. Secara umum, pebisnis yang berkarakter seperti ini cenderung melakukan tindakan yang biasa disebut dengan safety player. Penganut risk avoider cenderung sulit memimpin dan lebih banyak menjadi followers, bukan menjadi seorang inovator. Ciri yang kedua, hati-hati pada risiko. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat berhati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Bagi kalangan pebisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrim dan sebagai tipe peragu. Ciri yang ketiga, suka pada risiko. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Karena bagi dia semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula yang membuat mereka selalu ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Mental risk taker atau risk lover adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar dan juga pemimpin besar. Dari ketiga karakteristik ini, karakter risk taker yang paling begitu mendominasi jika dilihat dari segi kedekatannya dengan risiko. Namun, bukan berarti mereka yang lain tidak memiliki kelebihan. Tapi jika dikaitkan dengan ruang lingkup aktivitas bisnis, maka mereka dengan latar belakang mental risk taker cenderung lebih berani dan tegas daripada yang lain. Yang kedua, ada juga pengertian pengambilan keputusan. Kehidupan manajer dipenuhi dengan serangkaian pembuatan keputusan. Kegiatan ini memainkan peranan penting karena kualitas keputusan-keputusan manajer yang akan menentukan efektivitas rencana yang disusun. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh banyak ahli, di antaranya pertama, menurut George Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari 2 atau lebih alternatif. Menurut Xiaojian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan. Menurut James Toner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecah masalah yang paling tepat. Dari pengertian-pengertian pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk
ditindaklanjuti atau digunakan sebagai cara pemecah masalah. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Ada 3 tipe. Yang pertama, keputusan yang diprogramkan. Merupakan keputusan yang direncanakan sesuai dengan kebiasaan, aturan, atau prosedur yang berlaku. Kehadiran keputusan ini sering dengan mudah dapat diantisipasi sebelumnya oleh karyawan. Kegiatan audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, pemeliharaan rutin, pemeliharaan suku cadang secara rutin mengikuti pelatihan yang direncanakan. Yang kedua, keputusan yang tidak diprogramkan, merupakan keputusan yang tidak direncanakan sebelumnya. Dalam menangani tipe keputusan ini, pemimpin cenderung menggunakan pertimbangan, intuisi, dan kreativitas. Waktu sering tidak bisa diduga bersifat darurat dan segera sehingga cukup menyulitkan pimpinan dalam mengembalikan keputusan. Keluhan dari pelanggan, keterlambatan distribusi ke pelanggan, kerusakan mesin yang berakibat fatal, pengunduran diri personel inti, unjuk rasa, dan pemogokan karyawan. Yang ketiga, keputusan dengan kepastian risiko dan ketidakpastian. Para manajer membuat keputusan-keputusan sekarang adalah bagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai di waktu yang akan datang. Tingkat ketidakpastian dalam berbagai situasi akan berbeda-beda, oleh karena itu manajer akan menghadapi tiga macam situasi: kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Dalam kondisi kepastian, para manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dalam kasus ini, situasi yang akan datang adalah dapat diperkirakan dengan pasti. Dalam kondisi risiko, manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil, tetapi informasi lengkap tidak tersedia. Yang ketiga, dalam kondisi ketidakpastian, manajer tidak mengetahui probabilitas, bahkan mungkin tidak mengetahui kemungkinan hasil-hasil. Pembuatan keputusan dalam kondisi ketidakpastian dapat dilakukan lebih tepat dengan menggunakan metode-metode kuantitatif untuk mengantisipasi dan memperkirakannya. Manajer sebagai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting dari manajer, yang dihubungkan dengan pelaksanaan perencanaan dalam hal memutuskan tujuan yang akan dicapai, sumber daya yang akan dipakai, siapa yang melaksanakannya, siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diserahkannya, dan lain-lain. Keputusan manajer sangat penting karena mengangkut semua aspek. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari kerugian citra sampai pada kerugian uang. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemecah masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Model yang bermanfaat dan terkenal sebagai kerangka dasar proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Herbert Simon terdapat pada 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, pemahaman menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan. Tahap yang kedua, perancangan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Dan yang ketiga, memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Ada juga proses pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan ini ada 7. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Manajer harus dapat menemukan masalah, apa yang sebenarnya, dan menentukan bagian-bagian mana yang harus dipecahkan dan bagian mana yang seharusnya dipecahkan. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data yang relevan. Setelah masalahnya ditemukan, lalu ditentukan dan dibuatkan rumusannya untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Memungkinkan menolak kecenderungan membuat keputusan yang cepat agar tercapai keputusan yang efektif. Dan yang keempat, pengevaluasian terhadap alternatif yang digunakan, menilai efektif dari alternatif yang dipakai, yang diukur dengan menghubungkan tujuan dan sumber daya organisasi dengan alternatif yang realistis serta menilai beberapa baik alternatif yang diambil.
Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik didasarkan pada informasi yang diberikan pada manajer dan ketidaksempurnaan kebijaksanaan yang diambil oleh manajer. Dan yang keenam, implementasi keputusan. Manajer harus menetapkan anggaran, mengadakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, serta memperhatikan risiko dan ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil. Dan yang ketujuh, evaluasi atas hasil keputusan. Implementasi yang telah diambil harus selalu dimonitor terus-menerus apakah berjalan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan. Dari 7 proses pengambilan keputusan dapat disimpulkan pada 6 macam pedoman umum dalam melakukan langkah-langkah, yaitu pertama, definisikan masalah, kedua, analisis sebab-sebab potensial, ketiga, identifikasi solusi yang memungkinkan, keempat, pilih solusi terbaik, kelima, susun rencana tindakan, 6, implementasi dan evaluasi. Di sini juga ada keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan. Keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan dapat bersifat resmi, misalnya dengan pembuatan kelompok, bisa juga bersifat tidak resmi, dengan meminta gagasan dan sasaran. Karakteristik situasi keputusan dan gaya pembuatan keputusan manajemen akan mempengaruhi dan menentukan apakah pembuatan keputusan dilakukan secara kelompok atau tidak. Metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Operasi organisasi semakin kompleks dan mahal, sehingga semakin sulit dan penting manajer dalam membuat rencana dan keputusan. Riset operasi menggambarkan, memahami, dan memperkirakan perilaku berbagai sistem yang kompleks dalam kehidupan manusia. Tujuannya menyediakan informasi yang akurat. Secara umum terdapat 2 pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mengandalkan penelitian subjek terhadap suatu masalah, sedangkan kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objek yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Umumnya pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan yang menggunakan model-model matematika. Contoh sederhana, bagaimana mengatur 50 kursi dengan ukuran tertentu dalam sebuah ruangan dengan ukuran tertentu pula. Dan di sini juga ada contoh kasus dari analisis kuantitatif dan juga analisis kuantitatif. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Mendefinisikan masalah. Secara sederhana, masalah merupakan perbedaan antara situasi yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Pada dasarnya, semua langkah pengambilan keputusan dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi perbedaan yang ada antara yang diharapkan dan yang terjadi. Di sini juga ada membuat solusi. Solusi yang diambil dalam pendekatan kuantitatif dilakukan dengan manipulasi model dan masukan data yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Apapun metode yang digunakan, solusi yang dihasilkan harus praktis dan diterapkan. Ada juga menguji solusi untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan merupakan yang terbaik, untuk melihat akuransi dan kelengkapan data yang diperoleh dan dari berbagai sumber dapat dimasuk ke dalam model dan hasilnya dibandingkan. Menganalisis hasil. Analisis hasil dilakukan untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan jika sebuah keputusan telah dipilih. Dalam langkah ini, analisis sensitivitas. Dengan demikian, analisis sensitivitas akan membantu untuk lebih memahami masalah dan menghadapi kemungkinan. Ada juga mengimplementasikan hasil. Dalam kasus ini, analisis sensitivitas atas model yang dihasilkan sekali lagi dapat digunakan untuk menjual solusi yang dihasilkan kepada pihak manajer. Dan ini adalah studi kasus dari keputusan manajemen. Hampir setiap saat secara tidak terduga.
Ia cukup mengirimkan surat kepada manajer setiap pabrik untuk hal itu. Sekian dan terima kasih. Sekian dari video presentasi saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.